Terima kasih sudah klik video ini. Nah, di KW part 199 ini aku akan menceritakan satu kisah yang bikin aku merinding sekaligus juga nggak habis pikir, Wak. Teror ini dialami sama Wawa kita ketika dia ngekos di rumah gurunya, ya. Nah, selain mengalami teror dari makhluk gaib, Wawa ini juga ngerasa bahwa sikap gurunya yang ngajak dia ngekos di sini tuh lama-kelamaan terlihat sangat janggal dan cukup nggak masuk akal, Wak. Nah, penasaran kalian gimana kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Dava dari Medan, Sumatera Utara. Halo Dava. Nah, by the way, Wak, karena cerita ini cukup sensitif, nama-nama di kisah ini sudah aku samarkan semuanya, ya. Jadi, Wak, pengalaman ini dialami sama Dava ketika dia sedang dalam persiapan untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Jadi ceritanya pada saat itu Dava sama sepupunya yang namanya Indri lagi sama-sama berencana untuk lanjut kuliah di Jerman, Wak. Dan untuk melancarkan rencana mereka ini, mereka pun mengikuti kursus bahasa Jerman di salah satu lembaga bahasa yang memang ada di Medan sana. Selama kursus, Dava sama si Indri ini memutuskan buat ngekos berdua di kos-kosan yang memang tidak begitu jauh dari lokasi kursusnya mereka. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja. Dava sama Indri ini sangat totalitas kali dalam belajar demi bisa menggapai impiannya kuliah di Jerman tadi. Nah, tapi pada suatu hari Dava ini dibuat terkejut karena si Indri sepupunya tiba-tiba pengen menyerah. Waktu itu Indri bilang, Dava, kayaknya aku nggak lanjut lagi lah kuliah ke Jerman tuh, nggak jadilah aku, kata kayak gitu. Nggak sanggup aku belajar bahasa Jermannya, susah kali, kata dia. Kok yakin? Udah sejauh ini loh kita, kata. Iya yakin aku juga udah bilang sama mama bahwa aku nggak jadilah, aku lanjut kuliah di Indonesia aja, kata si Indri. Oh ya udahlah, nggak apa-apa kalau memang itu mau kau, kata si Dava. Udahlah tuh, nggak lama setelah itu si Indri ini pun memutuskan untuk pulang lagi, Wak, ke kampung halamannya. Nggak ngekos lagi lah di sana. Alhasil apa? Dava pun tinggal sendirian di kos-kosan kan. Nah, karena ngekosnya sendirian, otomatis biaya sewa kosannya juga lebih mahal karena kan harus ditanggung sendiri itu. Akhirnya Dava pun berniat untuk mencari kos-kosan baru yang harganya jauh lebih terjangkau lagi. Lalu, Wak, di saat yang sama Dava ini dipertemukan sama mantan guru bahasa Jermannya dulu. Mantan guru bahasa Jerman, ya, namanya Bu Sarma. Bu Sarma ini dulu tuh pernah ngajar di tempat kursusnya si Dava ini, Wak. Di lembaga bahasa tempat si Dava ini kursus dulu ngajar di situ. Tapi Bu Dava ini sudah keluar dan memutuskan untuk membuka kursus sendiri secara private. Jadi dia buka private nih si Bu Sarma. Nah, Bu Sarma yang tahu situasi Dava ini lalu bilang lah, Dava, gimana kalau kamu ngekos aja di rumah ibu? Kebetulan di rumah ibu masih ada lagi loh itu satu kamar kosong nggak kepakai, katanya. Pakailah itu kamar kosan ibu, katanya. Emangnya nggak apa-apa, Bu? Terus harga sewanya berapa? Udahlah, aku bayar aja lah 500.000, katanya. Terus kamu boleh tuh nanti pakai semua fasilitas yang ada di rumahnya ibu. Boleh lah, Bu, mau saya, kata dia kayak gitu. Lumayan, Nat. Dan selain setuju ngekos di sana, Wak, Dava ini juga memutuskan